radioteknologi yang sudah lama dipakai dan cukup tua usianya ya, seperti itu. Sebelumnya sudah belajar tentang jantung belum? Pernah belajar tentang fisiologi jantung belum? Untuk diberikan mata kuliah tentang fisiologi jantung. Sudah ya? Baik. Jadi untuk elektrokardiogram ini salah satu alat ya untuk mendeteksi kelistrikan yang khususnya itu dikhususkan untuk kelistrikan manusia di bagian jantung ya. Karena yang paling vital itu kan salah satunya adalah organ jantung. Jadi kita harus tahu bagaimana aktivitas itu terjadi di tubuh serta proses fisiologi yang mendasarinya sehingga dapat dideteksi oleh suatu alat yang dinamakan EKG. Kalau bahasa Indonesianya itu EKG, elektrokardiogram. Kalau bahasa Inggrisnya pakai C kardionya, ECG sama ya. Atau kalau bahasa awamnya itu biasanya kita ingin merekam kelistrikan jantung Bapak atau Ibu atau pasiennya. Tapi beda dengan eko ya. Kalau ekokardiogram itu eko itu berarti menggunakan pantulan ya, pantulan dari gelombang ultrasound ya. Gitu. Beda ya antara elektro dengan eko ya. Sekali lagi ini adalah merupakan salah satu contoh alat ya, monitor yang menampilkan bacaan dari gelombang kelistrikan jantung manusia. Yang EKG-nya ini yang paling atas ya. Yang kalau monitor secara live ya ibaratnya secara langsung ya, secara bisa diamati saat itu ya ini tidak bisa banyak sisi ya yang ditampilkan. Nah, ini hanya salah satu sudut pandang EKG ini yang paling atas, yang tulisannya 79. Jadi detak jantungnya 79 kali per menit. Gelombangnya seperti yang hijau atas ini. Nah, kalau yang tengah ini adalah bagaimana gelombang pernafasannya ya. Nah, gelombang pernafasannya. Seperti itu. Oke, jadi elektrokardiogram nanti akan saya sering sebut dengan EKG. Ya. EKG ini dikenal sebagai alat untuk pemeriksaan ya. Ini bukan terapi sebenarnya. Jadi pemeriksaan, lebih banyak pemeriksaan. Ya. Oh ini tetapi alat pemeriksaan pasien dengan sumber sinyal yang ada sebenarnya membaca sinyal yang ada di jantung. Jadi jantung itu mempunyai aktivitas kelistrikannya sendiri ya. Jadi itulah yang dibaca dari EKG, kemudian karena bisa membaca sampai karena kelistrikan jantung itu bisa memproyeksikan hingga permukaan tubuh, maka EKG ini dapat merekam dari aktivitas kelistrikan tersebut. Ya, kenapa itu menjadi penting? Karena kita bisa melihat ukuran jantung, kemudian kerja jantung, kemudian apakah ada gangguan dari otot-otot jantung, nah itu bisa tercerminkan dari EKG. Itulah yang mewakili dari peristiwa kelistrikan jantung. Tapi tetap yang penting adalah kondisi klinisnya juga. EKG ini hanya namanya pemeriksaan penunjang istilahnya. Jadi kardiologis, ya nggak cuma kardiologis sebenarnya ya, dokter umum pun ya, dokter IGD itu juga harus memahami. Semua dokter umum itu harus punya kompetensi karakteristik listrikan jantung itu jadi materi kurikulum dasar di kedokteran ya. Nah, kalau teman-teman mempelajari salah satu alatnya, ini bisa menggunakan EKG ini. Sehingga apa? Sehingga bisa menciptakan mungkin alat-alat yang lain untuk diketahui juga seperti alat pacu jantung ya. Kemudian kita harus juga
mengetahui bagaimana penyebaran pusat kelistrikan jantung ke daerah lain. Kemudian penyebaran gelombang aktivasinya, kemudian dasar dari potensial aksi. Artinya apa? Gelombang-gelombang tersebut itu menampilkan bagian yang mana, menampilkan kelainan yang apa. Nah, itu dipelajari di dasar potensial aksi. Minta di satpam aja dulu. Kemudian, jadi seperti mungkin sudah dijelaskan ya, jantung itu kan bisa berdenyut ya. Kenapa bisa berdenyut ya? Misalnya pernah belajar biologi ya, ketika hewan itu diterminasi atau dimatikan ya, terus dilihat dikeluarkan organ jantungnya itu masih bisa berdenyut ya jantungnya itu ya, karena dia mempunyai gelombang kelistrikan sendiri ya, masih bisa berdenyut ya. Jadi saat eksitasi otot jantung disampaikan melalui miokardium, keadaan listrik serat otot berbeda dari satu tempat ke tempat lain. Jadi ada memulai startnya, kemudian dihantarkan ke bagian yang lain. Pada satu waktu selama konduksi potensial aksi, beberapa bagian otot terdepolarisasi, bagian yang tidak. Jadi karena itu berurutan ya, denyut jantung itu sebenarnya bukan ada dua bagian ya, ada atas ya, ada atrium, bawah ventrikel. Jadi denyutnya itu gantian, atas bawah, atas bawah, atas bawah gitu ya. Supaya bawah itu bisa bersih. Nah, inilah yang mengatur ini adalah potensial aksi atau kelistrikan yang ada di sana. Jadi ketika beristirahat nanti potensialnya aksinya akan berubah. Ketika dia menyuruh bekerja ya berdenyut itu potensial aksinya akan berubah lagi. Jadi bergantian potensial aksinya sehingga dia bisa beristirahat dan juga berkontraksi ya. Nah, kalau misalnya dia kacau ya gelombang listriknya, dia itu akan gerakannya terlalu cepat ya, nggak sempat beristirahat, nggak sempat ngisi darahnya ke jantung, mumpah terus gini gerakannya, seperti orang kejang gitu ya, seperti itu. Jadi kalau jantung, nah gimana prosesnya ya? Jadi di sana itu ada namanya S-anode. S-anode ini ibarat lokomotifnya ya, kalau kita ibarat. Nanti yang lain gerbong yang lain itu akan mengikuti bagaimana kerja lokomotifnya ya. Di sini ada S-anode ya, nodus SA ya, atau bahasa Indonesia itu nodus SA ya. Kemudian ketika nodus SA mengalami depolarisasi, terjadi aktivitas elektrik ya, yang menuju ke nodus AV. Ya. Ada S-anode, ada AV-node. Ya. SA itu bagian atrium ya, atrium di di puncak atrium ya. Kalau AV node itu perbatasan antara atrium dan ventrikel ya. Nodus AV, nodus atrioventrikuler. SA node nodus atrium ya. Nah, ini disalurkan ya, disalurkan ketika berdepolarisasi diantarkan, nah, kemudian menyebar secara perlahan melewati atrium ya. Terus mengkonduksi secara perlahan melewati ventrikel. Nih, masuk sini ya. Ini masuk ke ventrikel. Depolarisasi tersebut bergerak secara terus-menerus ya, melewati ventrikel sehingga mengkonduksi sistem dari apex. Apex itu bagian ujung bawah kalau jantungnya. Induksi ini kemudian menyebar ke atas, ke area atas apex ya. Jadi seperti itu. Perjalanannya seperti itu. Ini terdepolarisasi dulu, menyebar menuju atrium ya. Ibaratnya menjawil lah ibaratnya orang Jawa. Mengaktifkan elektrik menarik ya dari bagian AV node, menyebar lagi di bagian apex ya, atau di sini disebutkan namanya serabut Purkinje.
Ya, ini ada ya. Purkinje fiber atau serabut Purkinje ya. Jadi perjalanannya dari S anode ini ya, yang tengah. S anode melalui internodus pathway ya, kemudian ke AV node ke cabang bandel ya, kemudian ke serabut Purkinje menyebar ke seluruh bagian jantung ya, sehingga jantung itu bisa berdenyut secara berirama ya, secara berirama dan juga menyebarkan darah dari jantung ke paru maupun seluruh tubuh. Itu cara kerja kelistrikan jantung. Nah, inilah yang dibaca oleh kelistrikan, inilah yang dibaca oleh alat namanya elektrokardiogram. Yang ditemukan oleh Einthoven mengenalkan sebagai segitiga toraks itu ada ya. Sampai sekarang dipakai ya. Bagaimana pembacaan salah satu yang dikenalkan oleh Einthoven ya. Ini dipasang di lengan kiri, kanan, dan juga kaki ya. Ini akan melihat dari sudut-sudut tersebut. Jadi EKG itu pada prinsipnya ada 12 titik sadapan atau 12 bacaan. Nah, ini salah tiga lah ya. Salah tiga dari yang kita kenalkan untuk membaca dari kelistrikannya tersebut ya. Nah, jadi alat EKG ini secara otomatis yang dipasang di lengan kanan ini ya. Lengan kanan itu mewakili dari sisi sebelah kanan ya. Dipasang di lengan kiri mewakili sisi sebelah kirinya. Nah, makanya kalau pada EKG, pemeriksaan EKG ini tidak boleh ada logam-logam yang tertempel pada kulit manusia ya, nanti akan mengacaukan pembacaan. Jadi misalnya mau diukur itu koin atau sabuk mengandung logam atau perhiasan yang mengandung logam ini harus dilepas dulu ya. Ini tempat masangnya di mana? Ya, di lengan kanan, di lengan kiri, dan juga di kaki. Ya. Kemudian ada juga yang namanya lid, nanti lid bagian depan ya, ada 6 dipasang di depan dada sini ya. Kalau adik-adik pernah lihat kan paling yang fokus menjadi perhatian malah elektroda yang justru dipasang di depan dada. Nah, itu juga sama pentingnya dengan elektroda yang membaca di bagian tangan. Sehingga ini bisa membaca bagian lid-lid yang lain. Nah, tegangan ini akan diukur sepanjang sumbu melalui proyeksi-proyeksi yang direkam secara bergantian. Maksudnya apa? Seperti ini. Ketika EKG ini akan membaca lead 1 ya, akan membaca lead 1, maka bagian yang kanan akan dijadikan lebih negatif daripada yang ada di kiri. Sehingga listrik itu ya akan terbaca menjalar dari bagian negatif kan ke positif ya. Nah, ini dilihat dari sudut pandang ini ya. Dilihat dari sudut pandang. Sekali lagi saya ulangi ya. Jadi lead-lead ini yang dibaca di EKG akan berjalan secara bergantian ya. Misalnya alat tersebut akan membaca dari sudut pandang lead 1. Lead 1 itu artinya apa? Lead 1 itu artinya bagian kanan akan lebih negatif daripada sisi kiri. Sehingga alur perjalanan kelistrikannya akan dibaca dari sudut pandang gerakan ke sana. Ya. Karena tadi gerakan listrik itu adalah serong ya, serong ke sana. Jantung itu posisinya seperti ini ya, Dek. Dari sedikit posisinya ada di lokasi sedikit di kanan kita hingga ujungnya adalah di kiri bawah, ya, di tengah-tengah dada sebelah kiri. Nah, ini kan kelistrikannya jalan ke sana ya, jalan ke sana. Sedangkan yang baca ini lead 1 ini adalah arahnya ke sana. Maka lead 1 akan membaca
seolah-olah awalnya positif, tapi nanti menjauhi. Kan menjauhi ya. Menjauhi tapi tetap positif ya. Kan arahnya sama. Nah, kalau lead 2 itu yang ini apa kalau lead 1 ya. Lead 1 kakinya jadi off ya. Ya, kakinya jadi off. Nah, kalau lead 2 yang sini jadi off, yang kiri jadi off, yang lengan kanan jadi lebih negatif daripada bagian kaki. Sehingga sudut pandang membacanya ya adalah ke sana. Ibarat kalau misalnya adik-adik itu lihat kereta ya, lihat kereta tapi sambil jalan searah keretanya. Nah, ya kan? Jadi keretanya itu kan dilihat apa? Arahnya kan sama ya, arahnya sama. Makanya arahnya nanti rekaman jantungnya itu ke arah yang positif ya, ke arah yang sama ya, dan sama-sama arahnya ya, seperti ini. Nah, sedangkan sebaliknya ya, sebaliknya lead 3 ini yang kanan jadi off, yang lengan kiri lebih negatif daripada bagian kaki. Sehingga arahnya adalah startnya beda ya, tapi pergerakannya sama-sama ke bawah. Ya. Sehingga nanti sudut pandangnya adalah kelistrikannya itu seolah-olah menjauhi dari sudut pandangnya tersebut. Nah, gunanya apa kok koordinatnya ini berbeda-beda? Nanti juga diterangkan ada yang di lead depan ya. Supaya jantung ini kelistrikannya dilihat dari berbagai sudut. Seolah-olah adik-adik itu ingin melihat base. Ya, base kan 3 dimensi itu. Kita nggak bisa bilang base itu jelek dari sisi samping aja, ya kan? Atau misalnya kita mau bilang base itu jelek, tapi sebelah mana yang jelek? Nah, makanya harus ada yang lihat dari depan, yang lihat dari belakang, yang lihat dari samping gitu kan ya. Nah, kayak gitu. Makanya ada beberapa proyeksi yang digunakan EKG untuk melihat kelistrikan jantung. Apakah jantung itu benar-benar memiliki masalah atau tidak, dan di bagian mana kalau memiliki masalah. Nah, itulah fungsi dari adanya beberapa lead. Ya. Bagaimana kok lead itu bisa diatur ya? Yaitu tadi dengan mengubah dari jantungnya tetap arahnya ke sana, kelistrikannya ya, tetap dari SA node ke bagian bawah kemudian menyebar ya. Tetap arahnya ke sana. Nah, tapi yang dirubah adalah sudut pandangnya, negatif positifnya dari alat yang terpasang di sini. Nah, luar biasa ya, orang bisa mikir sampai sana zaman dulu ya. Padahal teknologinya nggak secanggih. Ada handphone, ada internet ya. Nah, tapi kesederhanaan itu justru membuat para ilmuwan apa, berpikir secara maju ya. Nah, kita juga jangan hanya memanfaatkan tapi berpikir basicnya sehingga kita bisa menambah ilmu. Nah, ini perbedaan tegangan antara elektroda yang dapat diukur dalam segitiga kombinasi. Ini yang saya jelaskan tadi, left arm, right arm ya. Jadi kalau dari apa namanya lead 1 ya, lead 1 itu membaca kelistrikan yang terjadi ini. Nah, yang terjadi apa namanya tersebut ya. Nah, ini ya. Sebentar. Bisa masuk. Oke, kita lanjutkan. Sebentar.
Ini kita lanjutkan. Ya, dari kombinasi ke perubahan dari tingkat positif dan negatif tadi, jadi prinsipnya bisa membaca 3 lead ini yang diperlukan. Kok enggak 4 dok, kan sebenarnya bisa 4 kombinasi ya. Sebenarnya bisa, tapi enggak terlalu diperlukan lagi. Enggak terlalu diperlukan lagi ya, untuk yang keempat ya. Misalnya mau yang ini lebih negatif daripada yang ini, bisa juga, cuman nggak diperlukan, kan sudah ada arah ke sana membaca, sama aja ya, hanya membalik sudut pandang saja. Jadi 6 pun bisa, tapi yang diperlukan itu dan konsep pemahaman. Nah, ini disebut sadapan bipolar, ini disebut sadapan bipolar ya, nanti ada sadapan unipolar. Sadapan bipolar ini menggunakan hukum tegangan Kirchhoff. Ya. Nah, kita perlu tahu konsepnya. Saat istirahat, serat jantung terpolarisasi secara seragam, sehingga tidak ada momen atau bersih. Ya. Sehingga pada saat itu tidak ada tegangan yang tercatat di sadapan 1, 2, atau 3. Jadi nanti kalau mau lihat hasilnya secara bergantian, jadi hasilnya itu muncul secara bergantian deh biasanya. Saya belum lihat yang muncul secara bersamaan karena memang mempolarisasikannya bergantian pembacaan itu. Otot jantung mengalami depolarisasi dalam satu hal terkoordinasi atrium terlebih dahulu, kemudian ventricle. Atrium yang di atas tadi S anode, kemudian ventricle ya, ventricle yang di bawah. Nah, serat otot tersebut ya akan terpengaruh oleh listrik ya, sesuai dengan urutan impuls jantungnya. Sehingga ya tadi denyutnya kan bergantian, atrium, ventricle. Ya, jadi kalau kalian itu mendengar bunyi jantung pun katupnya bergantian ya dia. Jadi kalau nadi kan cuma satu ya, dut 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 gitu ya, nadi kalau di tangan. Tapi kalau kalian menempelkan stetoskop di jantung, ada 2 katup jantung yang menutup secara bergantian, terdengar lup dup lup dup lup dup. Nah, gitu ya. Proyeksi yang dihasilkan dari momen dipol sadapan ekstremitas ini dibaca secara berurutan waktu ya, melalui saklar EKG tersebut, sehingga terbaca lead 1, lead 2, lead 3. Kemudian, apa prinsip awalnya? Karena EKG itu kalau adik-adik pernah lihat kertas EKG-nya, itu terdiri dari kotak-kotak kecil, ukurannya 1 mm. Kotak kecilnya itu 1 mm. Nah, itu sudah disetting kecepatan grafiknya, sebenarnya bisa disetting manual ya. Kecepatan grafiknya itu adalah 25 mm. Nah, skalanya skala 1 milivolt ya. Ini persegi ya. Nah, kemudian kan pernah lihat di film-film tuh ya, EKG itu ada kayak gini biasanya ya. Ini kita kenalkan namanya gelombang yang dapat dibaca oleh EKG tersebut. Nah, jadi EKG tersebut mempunyai beberapa gelombang, disebut namanya P, T, PTRST. Nah, kenapa punya beberapa gelombang? Karena kan tadi urutannya berurutan ya. Nah, maka gerakan yang berurutan tersebut terbaca menjadi gambaran gelombang ini. Lalu apa saja yang mencerminkan gelombang tersebut ya? Nih, gelombang P adalah peristiwa listrik pertama dari siklus jantung sesuai depolarisasi atrium. Jadi P ini menggambarkan depolarisasi atrium.
kelistrikan pertama. Ya. Kemudian QRS, ya. Gelombang QRS ini adalah menggambarkan depolarisasi ventricle, ya. QRS ini ya. Makanya nanti kalau misalnya adanya masalah di gelombang P, misalnya ukuran gelombang P-nya itu lebih besar atau lebih tinggi, nah itu menggambarkan kelainan pada atrium. Nah, diingat lagi karena gelombang P itu menggambarkan dari depolarisasi atrium, sehingga kalau misalnya ada ukuran P yang berubah, maka yang bermasalah ada atrium. QRS berarti ventricle, ya. Misalnya QRS-nya terlalu tinggi, nah kemungkinan ventricle-nya itu mengalami pembesaran. Ya, kan kita bisa melihat luar biasa ya. Oh, hanya dari kelistrikan aja orang dulu berpikir bisa mendeteksi pembesaran jantung ya. Nah, kalau T berhubungan dengan repolarisasi ventricle. Ini dasarnya seperti itu. Jadi adik-adik untuk yang S1 ya minimal tahu gelombang P, gelombang IRS, dan gelombang T. Nah, ini ada beberapa istilah dalam bacaan yang ada di kertas EKG. Ini karena bukan kaitannya dengan diagnosa, tapi dengan peralatan, jadi lebih saya kenalkan definisinya saja. Saya kenalkan definisinya saja. Jadi kalau yang rapih banget ya, ini ada gelombang P ya, gelombang P, QRS, kompleks QRS, kemudian gelombang T. Kemudian lagi muncul gelombang P lagi lah yang terekam secara berkala ya, secara berkala. Seperti itu. Nah, kemudian selain gelombang ada namanya jarak. Ya, jarak. Nanti ada tinggi rendahnya, sekarang jarak, ini kecepatan. Kecepatan ini ada istilahnya interval PR. Interval PR. Nah, interval PR. Kemudian ada segmen PR. Ya. Ada segmen ST dan ada interval QT. Nah, definisi-definisi ini nanti mengarahnya ke diagnosa klinis. Tapi adik-adik nggak perlu menghafalkan. Yang penting tadi P, Q, R, S, T, dan ada ini. Definisinya nggak usah ya. Untuk saat ini, untuk saya yang bagi saya. Yang penting ada bahwasanya kalau mau mendalami lagi silahkan dia. Kemudian depolarisasi atrium menyebabkan gelombang P tadi karena ukuran tadi ya, karena awalnya memang di gelombang P sehingga terbaca di awal ya, di nodus SA. Ya. Kemudian impuls ini berjalan keluar dari atrium kanan melalui berkas Bachmann ya, ke atrium kiri, menghasilkan depolarisasi listrik sepanjang sumbu, istilahnya di Indonesia kan jadi aneh. Ketika atrium benar-benar terdepolarisasi, tidak ada aktivitas listrik yang tersisa ya, kecuali beberapa di sejumlah nodus AV. Karena ukurannya kecil, maka tidak memperlihatkan adanya tegangan di lid tersebut. Ini hanya kalau udah tadi ini hanya penjelasan cara detailnya aja, tapi kalau ini lebih susah dipahami ya tadi lebih menggunakan bahasa tadi aja. Nah, ini terkait dengan gambaran asal gelombang P. Ya. Silahkan mau dipahami, dibaca bagaimana sel jantung yang terpolarisasi ketika S anode melakukan depolarisasi ke bagian jantung ya. Seperti ini.
awalnya positif dulu ya, kemudian bagian sini, kemudian menjalar ya, positifnya beralih. Nah, ini istirahat. Dan istirahat kan. Pas istirahat ini, dan dia berdenyut, berelaksasi, darah yang dari atas bisa masuk ke dalam. Nah, inilah yang dibaca, gerakan ini yang dibaca sebagai gelombang P tadi. Naik, naik, kemudian turun, nah, P-nya nggak kebaca, yang kebaca lain lagi. Ya, QRS. Depolarisasi berikutnya pada bagian ventrikel menghasilkan kompleks QRS. Ya. Biasanya penundaannya selama 0,1 detik. Nah, tergantung settingan yang di EKG. Kalau settingan standarnya itu ibaratnya satu kotak 1 mili ya, 1 mili itu saya agak lupa 0,2 detik kalau nggak salah. Jadi bisa dilihat lagi di dasarnya. Nah, pada awal kompleks IRS biasanya sedikit negatif. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dipolarisasi jantung pada awal aktivitas menunjukkan sedikit menjauh dari sumbu sadapan. Jadi agak mantul dulu ya, agak mantul dari sumbu sadapan, terus habis itu bergerak mengikuti arah sumbu sadapan. Ada gelombang R-nya. R-nya positif. Ya. Kita lihat dulu ya. Ini ya, G-nya kan sedikit negatif ya. R-nya positif ya. Kalau bacanya di lead 1 atau 2 ya, kan searah ya. Turun dulu baru naik ya, sedikit turun. Nah, bisa dilihat ini. Balik dulu sedikit ya. Terus kemudian menyebar. Jadi silakan dipahami slide ini ya, lebih detail, terus kemudian lebih enaknya menggunakan animasi. Animasi bagaimana kompleks itu terjadi. Terus kita perlu tahu bahwasanya jantung itu mengalami siklus. Makanya kan gelombang EKG itu bisa terdeteksi berulang-ulang karena selama misalnya 1 menit itu kan jantung itu berdenyut 60 sampai 100. Ya. Itu kan berarti ada sekian 60 sampai 100 siklus ya. Terus peristiwa listrik yang terjadi selama tersebut dapat direkam oleh mesin EKG. Ini gambar antara irisan aktivitas yang terjadi, tekanan yang terjadi di jantung ya, tekanan yang terjadi, penutupan katup yang terjadi digambarkan dengan peristiwa kelistrikan yang terjadi. Cara bacanya gimana? Cara bacanya gini. Jadi kita tahu ini ya, P ini kan aktivitas dari atrium ya, aktivitas dari atrium. Kemudian ini ya, aktivitas atrium, ventrikelnya berada di ini, ada grafik ini, ada tekanan aorta, tekanan atrium ya, sama bagian ventrikel ya. Yang terbaca kelistrikan yang saat terjadi di sini ya,
Nah, ini digambarkan oleh kondisi bagian atrium ya, ventrikelnya mengalami diastol, atriumnya mengalami sistol ya. Seperti itu. Sehingga apa? Sehingga darah itu bisa bersiap-siap mengejeksikan dari atrium ke ventrikel. Berarti aktivitas gelombang atrium P. RS adalah permulaan di mana perubahan antara atrium dan ventrikel ya, perubahan tadi sampai terjadinya aktivitas dari bagian ventrikel jantung. Digambarkan dengan warna yang sama. Ini kalau adik-adik ingin memahami antara kelistrikan jantung dengan mekanik yang ada di jantung. Nah, ini kalau ingin pelajari di dalam bisa, tapi diusahakan dengan gambar animasinya malah lebih bagus ya. Kalau menjelaskan dengan grafik ini, kalau daring kok agak susah nunjuk-nunjukinya. Jadi harus disimulasikan. Mungkin itu aja yang ada di EKG ya. Kuliah kali ini nggak terlalu lama. Tapi yang ingin saya sampaikan beberapa hal adalah pelajari dulu ya fisiologi jantung, dilihat lagi, kemudian anatominya atrium dan ventrikel ya, ini hanya istilahnya pengayaan aja, bahwasanya salah satu peran di bidang bioteknologi ilmu yang berlangsung bisa digunakan lama ya, justru berasal dari konsep basic yang sederhana ya, seperti elektrokardiogram ini. Nah, dan ini terus digunakan. Kenapa bisa terus digunakan? Ya, karena konsepnya itu sangat dasar, tidak banyak mengalami perubahan. Cara bacanya juga jelas ya. Meskipun harus dipelajari, kursusnya pun paling hanya 3 hari ya. Nah, ini kita dibatasi oleh waktu hanya 1 sesi ya. Kursus EKG itu 3 hari, itu minimal ya. Minimal 3 hari. Kalau mau lancar membaca sekaligus kelainan-kelainannya itu kursusnya sampai kalau nggak salah itu 3 bulan, karena ketemu pasiennya langsung ya, mana yang normal, mana yang nggak normal. Nah, tapi di sini di pertemuan ini basicnya adik-adik bisa mengenal bahwasannya EKG itu merupakan alat untuk merekam, dan juga ini saya tambahin lagi ya, ada gambar dan video mungkin ya. Tadi yang terbayangkan mau nyari referensi yang seperti apa. Penjelasan saya mungkin belibet, terlalu bahasa kedokteran. Nah, teman-teman adik-adik di sini bisa melihat menggunakan bahasa mungkin YouTube yang lebih sederhana ya. Ini salah satu yang saya gunakan untuk gambar, untuk menambahkan materi hari ini adalah bahwasanya EKG itu bukan hanya 3 lead tadi hanya menjelaskan aktivitas positif dan negatif, tapi EKG sendiri sebenarnya membaca 12 lead ya. Jadi leadnya apa? Unipolar, bipolar ya, bipolar yang satu positif, yang satu negatif. Kalau lead unipolar maka dia membaca dari sudut pandang kaki sendiri ya, dari sudut pandang lengan kiri saja, dari sudut pandang lengan kanan ya.
Jadi dari lead yang terpasang di kaki dan tangan saja sudah terbaca 6. Ya. Belum ditambah 6 yang ada di depan dada. Jadi lead EKG itu pada konsep basicnya membaca 12 titik ya. Kalau mau lihat orang pasang EKG ya, nanti bisa melihat orang pasang EKG ya seperti apa ya, animasinya. Tempatnya ada di sini ya. Kemudian kalau videonya orang mau lihat pasang EKG seperti apa itu ada di sini ya. Yang singkat cuma 6 menit. Ini sadapannya ya. Ada kabel-kabelnya juga sudah standar ya, lokasinya makanya nggak boleh keliru lokasinya sama kabelnya ya, warna kabelnya. Nah, ya sudah, karena ada aturannya. Nah, yang bikin aturan ya orang-orang seperti adik-adik ini yang menerapkan aturan mesinnya itu ya. Terus kalau misalnya mau Assalamualaikum ini saya cepatkan ya. warahmatullahi wabarakatuh. Oh, namanya suaranya belum ya? Sebentar, saya stop saya. Saya coba tampilkan, saya percepat tapi ya 1,5 kecepatan. Hai sahabat Upscape, perkenalkan aku Disa, salah satu tim Upscape Indonesia. Pada video kali ini kita akan belajar gimana sih cara melakukan perekaman kelistrikan jantung menggunakan EKG. Check it out! Nah, EKG merupakan tindakan untuk merekam kelistrikan jantung. Nah, tujuan dari dilakukannya perekaman EKG ini, yang pertama itu kita menilai adanya kelainan irama jantung dan otot jantung, adanya pengaruh obat-obatan terhadap jantung pasien, adanya kelainan elektrolit, kemudian adanya pembesaran otot jantung, dan kita menilai fungsi pacu jantung. Alat dan bahan yang kita gunakan yaitu yang pertama, handphone bersih jika diperlukan, kemudian mesin EKG, elektroda ekstremitas dan prekordial, gel, alkohol swab, tisu atau kasa, dan yang terakhir yaitu bengkok atau nirbekan. Tindakan pertama yang kita lakukan yaitu identifikasi pasien menggunakan 2 identitas, jelaskan tujuan dan langkah yang akan dilakukan, siapkan alat dan bahan, cuci tangan 6 langkah, kemudian gunakan handscoon, atur posisi pasien senyaman mungkin, pastikan tidak ada logam di tubuh pasien agar tidak mengganggu rekaman EKG nantinya. Kemudian jaga privasi pasien dengan memasang sampiran, kemudian kita bersihkan area yang akan dilakukan pemasangan elektroda menggunakan alkohol swab. Selanjutnya, itu kita berikan jeli secukupnya di area yang akan kita pasangkan elektroda. Pasang kabel ke semua elektroda, baik itu elektroda prekordial dan elektroda ekstremitas. Nah, di sini kabel-kabel sudah terpasang, pastikan ini sesuai ya sahabat Upscape. Masing-masing merek EKG itu berbeda-beda. Nah, pada merek EKG ini, semua elektrodanya itu sudah ada kodenya, baik itu C1 sampai C6, dan untuk elektroda ekstremitas. Nah, yang pertama yaitu RA di pergelangan tangan kanan, kemudian LA di pergelangan tangan kiri, kemudian kabel LF di pergelangan kaki kiri, dan RF atau N di pergelangan kaki kanan. Selanjutnya yaitu pemasangan elektroda prekordial. Nah, kita harus sesuaikan posisinya ya sahabat Upscape. Yang pertama itu kita pasang dulu elektroda C1 yang letaknya di ICS 4 sternum kanan pasien. Kita hitung dulu ICS keempat, atau pada laki-laki lebih mudahnya itu ICS 4 berada di pertengahan puting payudara laki-laki. Kita hitung. Kemudian C2 berada di tepi sternum kiri pasien.
Kemudian kita pasang C4 terlebih dahulu. Nah, C4 ini berada di mid Di clavikula ICS 5 area-areanya pasien. memang Nah, kita ambil aja dipelajari garis tengah secara clavikula anatomi pasien ya, atau berada di bawah puting payudara merefleksikan pasien ya, sahabat Raskad, atau ICS 5. Kemudian C3 berada di pertengahan antara bagian C2 dan C4. dan bagian yang Kemudian C5 letaknya di garis aksila anterior sejajar dengan C4 atau di tepi aksila pasien. Yang terakhir C6 berada di mid aksilaris pasien sejajar dengan C4 dan C5. Langkah selanjutnya yaitu kita nyalakan mesin EKG, kemudian kita minta pasien untuk bernafas dengan normal, jangan stres dan jangan tegang. Nah, selanjutnya itu kita lakukan perekaman EKG dengan memencet tombol start atau tombol rekam di mesin EKG. yang terpasang di tubuh. Kemudian akan otomatis muncul hasil seperti ini. Inilah yang dibaca, jadi nggak Nah, setelah hasilnya kita dapatkan, matikan tombol EKG, kemudian kita rapikan elektroda pada pasien, kita rapikan semua alat-alat yang kita gunakan, kita bersihkan area yang terpasang elektroda tadi atau yang kita beri gel tadi. Oke, gambarannya seperti itu. Kalau EKG itu dipasangkan ya. Kemudian kalau ingin mereview, ini salah satu link yang mudah dibaca mungkin adalah prinsip dasar EKG ini. Silahkan mau di Introducing the English test designed for you. Convenient, fast, affordable. Selamat datang di channel Pacemaker. Subscribe dan klik lonceng. Pada kesempatan kali ini yaitu jadi EKG merupakan suatu alat bantu untuk merekam aktivitas mengetahui impuls jantung pertama kali akan dicetuskan oleh nodus SA. Ulang lagi materi kali ini tidak ada rekamannya, jadi bisa menggunakan tadi ada yang kita sebut sebagai gelombang P yang kali ini ya. Jadi yang prinsip dasar EKG elektrokardiogram punyanya PIS Medical Notes ya, itu menurut saya cukup singkat dan mudah menggunakan bahasa cukup awam ya. Kemudian kemarin tugasnya tertunda ya, Ini tugasnya saya tulis di chat. Jadi fungsinya apa ya? Khawatirnya nilai kemarin UTS bagus-bagus nggak? Merasa bagus-bagus nggak nilainya? Apa nggak yakin? Nilainya udah keluar belum kalau UTS? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Merasa bagus nggak? Pak. Nggak yakin nilainya. Nggak yakin, Pak. Nggak yakin, Pak. Saya bisanya hanya bantu dari UAS ya, tapi dengan catatan, Dedek mengerjakan tugas yang kemarin sama tugas yang sekarang. Ibaratnya, kalau saya lihat di nilai ITERA kan B itu minimal 65 apa 60 ya? B itu kan kalau nggak salah nilai akhirnya kalau yang saya dikasih info, di ITERA itu kan B itu udah 3 ya, di atas 65 ya. Nah, jadi kalau adik mengerjakan soal yang kemarin dan 5 soal ini dikumpulkan dengan baik, sebelum akhir Mei ya, saya kasih waktu 2 minggu ya, sebelum akhir Mei, nah nanti nilai ujiannya minimal 65 gitu ya. Tapi kalau misalnya di atas 70 ya saya pakai, tidak di atas 65 ya saya pakai nilai aslinya. Saya khawatir ngasih soalnya terlalu sulit nanti nilainya jadi kurang baik ya. Jadi soal pertama nanti kumpulinya di link Google Form ya, upload foto dari tugasnya. Jadi tugasnya tulis tangan ya. Gambarkan 5 anatomi dari sistem indera secara jelas. 2. Jelaskan proses bernafas dan kapasitas
3. Jelaskan prinsip gelombang pada EKG secara jelas. 4. Jelaskan bagaimana rasakan pada kulit. Oh ya, boleh. Ya, nanti nggak apa-apa. Ya. Ya. Baik, saya sama Mas. Ke sana sih mereka langsung. Tapi tak bawain aja nggak apa-apa. Ya. Masuk. Ya, makasih ya. Ini 4 soal ini, silakan saya kasih waktu kuliah. Saya kasih waktu 2 minggu ya, silakan. Kalau misalnya ya kalau kerjakannya seadanya ya paling saya ngasihnya cuman maksimal 60 ya. Kalau kerjakannya bagus, baik, jaraknya terlalu jauh ya saya kasih maksimal 65 ya untuk nilai ujiannya. Tapi ujiannya juga terus harus belajar ya, semampunya, sebisanya. Jadi dalam 5 materi yang sudah saya berikan. Oke, itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya tutup, bisa diaktifkan kameranya. Silakan chatnya bisa di foto atau di copy, silakan ya. Tulis tangan maksimal. Tulis tangan, scan. Ya, tahan dulu ya, saya foto. Sebentar. Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Masih ada waktu beberapa menit, 10 menitan. Boleh kita bertanya sambil saya foto di sini ya.